Siapa yang tidak kenal dengan sosok Rabi'ah al-Adawiyah? Kesufiannya tidak perlu diragukan lagi. Dia adalah sedikit dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga hari ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku. Bagi kalangan santri, kisah yang paling populer dari Rabi'ah adalah ketika dia membawa obor dan ember berisi air malam-malam. Dikisahkan bahwa suatu malam, Rabi'ah al-Adawiyah tengah berjalan di kota Baghdad sambil menenteng air dan memegangi obor di tangan kirinya. Seseorang pun bertanya kepada beliau, hendak dikemanakan air dan obor tersebut. Rabi'ah al-Adawiyah pun menjawab, "Aku hendak membakar surga dengan obor dan memadamkan neraka dengan air ini, agar orang tidak ada lagi mengharapkan surga dan takut siksa neraka dalam beribadah kepada Allah." Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya karena cintanya hanya untuk Allah. Karena saking cintanya kepada Allah, Rabi'ah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga dan tidak takut kalau dimasukkan neraka. Itulah Rabi'ah, karena cintanya itu, ia diangkat menjadi wali. Dan Allah berikan kepadanya karomah sebagai tanda bahwa dia adalah wali Allah. Berikut adalah sejumlah karomah yang dimiliki oleh Rabi'ah al-Adawiyah. 1. Kisahnya dengan binatang buas. Ketika Rabi'ah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabi'ah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba, Hasan al-Basri muncul dan mendekati Rabi'ah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan al-Basri. 2. Unta mati hidup lagi. Suatu hari Rabi'ah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah jalan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja, Rabi'ah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu, untanya hidup kembali. Rabi'ah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. 3. Jarinya memancarkan cahaya. Suatu malam ada dua orang teman Rabi'ah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabi'ah. Naasnya, rumah Rabi'ah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Rabi'ah meniup ujung jari-jarinya, hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. 4. Pencuri yang kebingungan. Pada suatu malam rumah Rabi'ah didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Rabi'ah. Ketika sudah mengangkut semua baju Rabi'ah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu, mengambil dan meletakkan barang Rabi'ah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri mendengar ada hatif, suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya." Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit, tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Rabi'ah. Konon kabarnya pencuri itu kemudian kembali lagi ke rumah Rabi'ah untuk meminta maaf, hingga akhirnya ia berguru dan menjadi muridnya. 5.
5. Salat di udara. Suatu hari, Hasan al-Basri mengajak Rabi'ah al-Adawiyah untuk salat di atas air. Rabi'ah merespons ajakan Hasan itu dengan melemparkan sajadahnya dan terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya, keliling kota, agar orang banyak yang tahu. Tapi dari situ Rabi'ah memberikan pelajaran kepada Hasan Basri. Apa hanya sebatas ini yang dia minta? Kalau hanya sebatas terbang, burung, lalat juga bisa terbang. Tidak ada istimewanya, dan tidak ada yang perlu dibanggakan dari terbang di atas angin, karena yang lebih istimewa adalah bagaimana bisa menjaga cinta hanya untuk Allah.